Menjawab pertanyaan menggantung tadi Gus, Gibran Raka Buming Raka pasti ditunggu sekali performance-nya. Bagaimana? Apakah ada persiapan khusus? Temanya ekonomi mungkin akan sudah menguasai karena yang bersangkutan adalah pengusaha muda juga punya background itu. Kalau persiapan pasti ada dong, masa nggak ada persiapan? Drill banget nggak dibanding dengan Pak Prabowo kemarin? Enggak juga, sama aja. Mas Gibran sudah sangat siap untuk debat. Jangankan debat yang kedua, debat yang pertama pun sudah siap. Saking siapnya untuk debat itu, tidak hanya siap pada saat debat yang kedua, pada saat debat yang pertama pun Mas Gibran itu sudah siap-siap. Malah mempelajari sesuatu yang sebetulnya dia nggak ikut debat, dipelajari tentang isu-isu pemerintahan, isu hak asasi manusia, isu hukum, dan isu demokratisasi kemarin. Yang bersangkutan sudah siap-siap loh, berpikir seperti konsep debat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada proses gantian menjawab, kadang calon presidennya, kadang calon wakil presidennya pasangan kan gitu dulu. Ternyata kan formatnya berubah, hanya presiden, kemudian nanti hanya wakil presiden. Nah, semula Mas Gibran itu menganggap debatnya itu seperti yang sebelumnya. Jadi kalau ditanya siap ya sudah sangat siap. Jangankan kalau debat yang kedua, yang debat yang pertama aja dia udah siap gitu. Gus, karena faktor usia, Mas Gibran ini dianggap orang mungkin agak sedikit agak sedikit di underestimate lah soal kemampuannya nanti berdebat. Nah, ini apakah ada wejangan khusus yang dilakukan oleh TKN gitu? Apalagi kita juga ngelihat ya Mas Gibran ini kan orangnya irit bicara. Irit bicara bukan sesuatu kelemahan. Yang penting adalah substansi saat dibicarakan. Ingat, pada tahun 2019 Kiai Ma'ruf Amin juga di underestimate dan di underdog-kan. Saat mau nanti kalau debat lawan Sandi kayak gimana begitu. Betul kan? Ternyata juga tidak. Sudahlah, saya ini meyakini semua calon presiden dan wakil presiden kita hari ini adalah figur-figur yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Mereka mempunyai kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Lagi pula, yang namanya debat kita kali ini, debat calon presiden dan wakil presiden itu kan bukan dalam rangka untuk cari menang dan kalah debat. Yang menilai juga menang dan kalah kemudian akan mengubah visi misinya. Juga tidak. Tapi ini kan sarana yang difasilitasi oleh KPU agar yang bersangkutan itu bisa mengelaborasi visi misi program kerja dan gagasan secara gamblang, secara cetowelo-welo kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa memilih. Cetowelo-welo apa sih Gus? Nggak semua orang ngerti bahasa Jawa. Cetowelo itu ya yang terang benderang. Oh, terang benderang. Ya, terang benderang. Sehingga apa? Sehingga rakyat ini bisa memilih. Memilih mana calon yang dianggap proven, mana calon yang dianggap kredibel, sehingga sesuai dengan hati nuraninya, yang sehingga dia akan memberikan kasih pilih tadi. Gus penasaran juga. Sehingga tanggal 14 itu ada dua kasih. Kasih sayang dan kasih suara. Kasih pilih dan kasih suara juga. 3 dong berarti ya. 3. Gus ini terkenal orang dari NU. Ya. Tapi kemarin kita baca berita nih Gus ya. Saya. Iya, soal Gus nih. Soal Gus katanya udah nggak lagi menjadi salah satu ketua di Mbak, ini biasa Mbak. Saya itu periode. Ini gara-gara jadi sekretaris TKN atau gimana? Ya gini. Jadi 5 tahun yang lalu saya juga jadi salah satu ketua zaman Kiai Said Akil Sirot. Ya kan, kemudian saya direshuffle juga. Kenapa? Karena waktu itu saya memilih menjadi ketua bidang pemenangan di pemilu di DPP Golkar. Sehingga memang ada aturan internal kalau di NU itu tidak boleh merangkap di jabatan partai politik. Ya. Kemarin ini saya dijadikan wakil ketua umum. Dari wakil ketua umum ada aturan bahwa wakil ketua umum Rois Am, wakil Rois Am, ketua umum, wakil ketua umum itu tidak boleh menjabat jabatan politik yang sifatnya elected. Mau presiden, wakil presiden, DPR provinsi, DPRD kabupaten,
kemudian DPD maupun gubernur maupun bupati nggak boleh. Saya anggota DPR, ya kan, disuruh milih, ya kan, saya milih anggota DPR atau milih wakil ketua umum, saya kembalikan sama Pak Yai. Pak Yai kalau saya dibutuhkan di NU, ya saya siap melepaskan jadi anggota DPR. Tapi Pak Yai mengatakan jangan, kamu itu di DPR bagus, sudah kamu tak turunkan aja dari wakil ketua menjadi ketua. Ya, kemudian saya jadi tim sukses dan saya menjabat sebagai kepala Bapilu dan sebagainya, dianggap partisan, ya kan, oleh kiai-kiai. NU nggak boleh partisan, ya kan. Kemudian diturunkan lagi, disuruh jadi ketua lembaga, ya kan, lembaga pertanian atau apa. Pokoknya kalau untuk NU, karena saya ini santri, saya ini sperma NU. Belum lahir saya sudah NU. Saya sami'na wa atokna dan siap mengabdi 100% untuk NU. Berarti ntar kalau udah nggak di TKN lagi, udah selesai pilpres-pilpresannya, berarti akan mengabdi lagi ke NU gitu? Atau mungkin ya kalau dikasih amanah siap, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi terakhir Gus, jawab singkat aja Gus, suara Kiai khususnya NU kemana sih? Ya kalau dilihat dari suaranya kiai-kiai sepuh, ada Pak Kiai Anwar Mansur Lirboyo, Kiai Anwar Iskandar, ada Pak Kiai dari Langitan, ada Pak Kiai dari Sidogiri, ada Kiai dari Tebuireng, dan ada Habib Lutfi. Mostly ya, kemana? Mayoritas insya Allah mendukung Prabowo. Oke, baik. Kalau kiai-kiai mayoritas nggak mendukung Prabowo, ya saya nggak berani menjadi tim intinya TKN-nya Pak Prabowo begitu. Oke, baik. Terima kasih Gus sudah bersedia hadir ke studio kami. Hari ini juga katanya mau melakukan pengabdian juga ya ke NU ya, mau ke Pekalongan ya katanya. Ya, siap. Terima kasih sudah hadir ke studio One on One. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Hati-hati di perjalanan menuju Pekalongan. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.